Salam sejahtera, Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang cukup fenomenal, yaitu Natal. Temanya Natal. Tema ini kami pancarkan melalui sebuah link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Karena link YouTube ini khusus membuat pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Banyak kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan melalui link YouTube ini. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan Arti Kehadiran-Mu. Yesus lahir ke dunia adalah wujud kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Makanya Yesus disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kita dengarkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam
Kita sudah mendengarkan lagu penyembahan, pujian yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dan juga yang berkarya di dunia. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami tetap bisa beribadah kepada Engkau lewat ibadah online. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, bertemu secara langsung, hanya bisa bertatap muka dari jarak jauh melalui link online. Tapi kami bersyukur itu adalah satu gambaran kedahsyatan Tuhan kita. Roh Allah ada di mana-mana. Sama seperti melalui jaringan udara, seluruh dunia bisa menyaksikan pengajaran pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan memakai pengajaran-pengajaran online ini agar semakin banyak orang yang dibukakan hati pikirannya untuk kembali ke dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami dan kami siap belajar di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini tema yang akan saya kupas adalah satu tema yang berbeda dari yang lain. Natal. Mungkin temanya saja sudah tidak mengenakan. Natal tidak pernah diperintahkan untuk dirayakan. Sebuah tema yang cukup kontroversi. Sebuah tema yang mungkin akan membuat Anda alergi, mengatakan pendekatan ekstrim dan lain sebagainya. Tapi bagi Anda yang benar-benar mau cari kebenaran, inilah waktunya tema yang cocok untuk Anda. Banyak rekan hamba Tuhan saya dan umat Kristen yang bertanya. Mereka yang rata-rata tanya itu mengenal saya. Pak Nathan, kenapa di gereja Anda tidak merayakan Natal? Karena memang saya mendirikan gereja dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang kami tidak pernah merayakan Natal. Makanya mereka yang tidak tahu gereja kami langsung bertanya, Pak Nathan, kenapa gereja Anda tidak merayakan Natal? Bapak Ibu, sebenarnya jawaban itu sangat pendek dan sangat sederhana. Oke? Jawaban kenapa kami tidak merayakan Natal itu sangat pendek, sangat sederhana, namun membutuhkan hikmat dan harus bisa diterima dan dimengerti. Jadi kalau orang yang tidak punya hikmat, yang langsung mencap sesat ini, sesat itu, nggak akan bisa terima alasan ini. Tapi kalau yang berhikmat, yang menggunakan akal sehat, pasti bisa terima. Dan jawabannya itu sederhana, tidak ada perintah Tuhan. Silakan Bapak Ibu pendeta, silakan Bapak Ibu umat Kristen yang merayakan Natal, cari satu saja ayat di mana Tuhan perintahkan merayakan Natal, maka saya akan katakan doktrin yang saya ajarkan keliru atau salah. Enggak ada. Kalaupun ada perintah merayakan Natal, mungkin Anda salah tafsir. Tapi bukan berarti saya tidak percaya Yesus pernah lahir. Saya 1000, 10.000, bahkan 100.000% percaya Yesus benar-benar lahir. Natal artinya kelahiran. Dalam bahasa Latin, Yesus pernah lahir ke dunia. Dan itu bukan hanya dibuktikan dari Alkitab, tapi juga dibuktikan berdasarkan fakta sejarah gereja. Yesus pernah lahir. Nah, persoalannya adalah tidak pernah diperintahkan untuk dirayakan. Itu saja. Bapak Ibu yang saya kasih, seharusnya pertanyaan itu datang dari saya kepada Anda yang merayakan Natal. Mengapa Anda merayakan Natal padahal tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk merayakan Natal? Itu seharusnya saya bertanya. Karena Anda melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan di Alkitab. Bukan sebaliknya, saya tidak melanggar Alkitab. Kalau di Alkitab memang ada perintah merayakan Natal, saya tidak merayakan, maka saya harus dihakimi. Pak Nathan, Anda menyimpan dari Alkitab. Anda kenapa tidak merayakan Natal? Tapi masalahnya nggak ada perintah. Kalau tidak ada perintah, ngapain saya lakukan?
Saya khawatir kalau saya lakukan jangan-jangan saya melanggar firman Tuhan. Karena apa yang tidak pernah diperintahkan Tuhan, prinsip firman Tuhan adalah firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Jalankan sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri bahwa Yesus Kristus memang pernah lahir ke dunia. Namun, apakah ada perintah untuk merayakan kelahirannya? Itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau tidak ada satu pun ayat yang memerintahkan untuk merayakan kelahiran Yesus, maka pikirkanlah ulang. Kita lihat dasar ayat Alkitab yang dijadikan argumentasi. Ketika saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada umat Kristus, tidak ada ayat yang memerintahkan kita merayakan Natal. Lalu mereka mengutip dua peristiwa yang berkesan Natal itu harus dirayakan. Yang bagian pertama adalah orang-orang Majus merayakan Natal. Itu kembali lagi tafsiran atau kebenaran. Lalu yang kedua, gembala-gembala di padang merayakan Natal. Jadi dua ayat Alkitab dijadikan sebagai argumentasi teologis untuk membuktikan perayaan Natal itu Alkitabiah. Ada perintahnya. Betulkah? Kita coba lihat. Natal. Orang Majus di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18. Dan gembala-gembala di padang Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Dan kita akan baca perikop ini lalu kita gali lebih tajam. Benarkah orang-orang Majus dan para gembala itu merayakan kelahiran Yesus Kristus atau Natal seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Atau para hamba-hamba Tuhan umat-umat Kristen salah menafsirkan Alkitab? Tertulis benar. Belum tentu ada perintahnya loh. Oke? Karena itu hati-hati. Harus bedakan antara apa yang tertulis dengan apa yang diperintahkan. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih jeli lah terhadap suatu masalah. Kita analisa lebih tajam. Kita analisa lebih teliti kedua perikop Alkitab itu. Maka kita akan baca dulu. Apakah orang Majus merayakan kelahiran Yesus? Matius pasal 2. Ayat 1 ke bawah. Sudah Herodes dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Ayat yang ke-5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak Ibu, kita kupas sedikit dulu ayat 1 sampai 5. Yesus sudah lahir di kota Bethlehem di Yudea, Yerusalem. Tapi seluruh penduduk Israel yang tinggal di daerah Israel belum tahu. Bahkan ahli-ahli Taurat, para imam-imam belum tahu. Padahal mereka tuh pegang kitab suci yang sudah menubuatkan Sang Mesias akan lahir ke dunia. Mereka pegang kitab suci. Sementara orang-orang Majus tidak pegang kitab suci mereka. Jadi mereka belum pernah melihat ada nubuat. Kalau mereka pegang kitab suci perjanjian lama orang Majus ini, dan pasti mereka akan teliti jauh sebelum Yesus lahir, mereka akan menanti-nantikan. Tapi patokan mereka adalah ternyata mereka itu ahli astrologi, ahli ilmu kebintangan. Mereka setiap malam amati pergerakan-pergerakan bintang. Sampai suatu saat mereka temukan ada sebuah bintang yang beda dengan yang bintang yang mereka amati selama ini. Dan dari bintang itu mereka coba pelajari dan mereka temukan sebuah rahasia, seseorang yang sangat penting telah lahir ke dunia. Seorang yang besar, seorang raja. Lalu mereka coba telusuri kira-kira posisi di mana. Lalu mereka temukan, oh ada di negara Israel. Berangkatlah orang-orang Majus itu, sampailah ke Israel, ke istana Herodes. Kenapa dia ke istana Herodes? Karena yang memegang data kependudukan adalah istana Herodes. Pusatnya data.
Setelah Herodes mendengar bahwa Raja Israel telah lahir, Raja Herodes kaget sekali. Kenapa demikian? Saya pelajari sejarah, Herodes ini adalah seorang raja yang punya masalah dengan kejiwaan. Dia selalu diliputi ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan jabatan dia. Karena itu Herodes pernah membunuh iparnya, Aristobulus. Dibunuh. Kenapa? Karena dia curiga Aristobulus ini, kakak iparnya itu akan mengkudeta dia. Dia bunuh. Nah setelah bunuh, dia takut istrinya itu nuntut balas. Akhirnya dengan cara yang sangat licik, istrinya pun dibunuh. Demi mempertahankan jabatan kerajaannya. Nah setelah bunuh kakak adik ini, dia juga curiga. Jangan-jangan mertua saya akan membalas dendam. Akhirnya mertuanya juga dibunuh. Selain itu banyak pejabat-pejabat penting. Setiap orang yang dicurigainya pasti akan dibunuh sama dia. Ini raja yang sangat kejam. Oke, kemudian ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak perhatikan ayat 8. Kelihatan Herodes ini orang baik. Dia pesankan kepada orang Majus, pergi. Nanti setelah ketemu anak itu, jangan lupa datang kembali, infokan ke aku supaya aku juga datang membawa bingkisan menyembah sang bayi yang baru lahir itu. Kelihatan sangat rohani. Padahal dengan liciknya dia itu ingin tahu di mana Yesus dilahirkan dan kapan, dan dia mau bunuh Yesus. Karena dia takut ini raja orang Yahudi, seorang yang luar biasa, yang lahirnya pun ditandai dengan munculnya bintang di langit. Pasti orang yang hebat suatu hari akan merebut kekuasaan jabatanku sebagai raja. Konyol nggak? Bayi yang baru lahir, dia takut bisa merebut kekuasaan dia. Padahal katakanlah Yesus akan rebut kekuasaan dia. Sewaktu Yesus umur 30 tahun ini sudah lama mati. Betul nggak? Sudah lama mati. Lalu kenapa takut Yesus akan rebut kedudukannya? Tapi itulah saya katakan raja ini punya masalah kejiwa, takut sekali kehilangan jabatannya. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Jadi ternyata bintang yang mereka lihat di timur itu bukan bintang yang pasif. Itu bintang yang khusus menandai kelahiran Yesus. Jadi bintangnya Yesus. Ternyata bintang itu akhirnya menjadi petunjuk. Bintang itu menjadi semacam Google. Kalau hari ini kan kita ada Google Map, ada Waze yang akan menuntun kita ketika kita ketik satu lokasi. Tapi saat itu belum ada Google, mau cari di mana? Ternyata bintang itulah yang menuntun perjalanan mereka. Ketika mereka bergerak, mereka lihat bintang itu juga bergerak. Jadi kayaknya setiap malam bintang Yesus muncul. Jadi bukan muncul sekali hanya malam itu waktu Yesus lahir hilang. Enggak, ternyata muncul. Bintang itu masih ada. Karena ketika mereka melakukan perjalanan dari daerah Irak sampai ke Yerusalem, ke Betlehem, itu kan memakan waktu. Kita nggak tahu nih, sebulan atau berapa bulan kita tidak tahu. Tapi bintang itu masih ada. Dan mereka melihat bintang itu bergerak. Lalu menuntun mereka. Mereka senangnya minta ampun sampai akhirnya berhenti tepat di mana Yesus itu dilahirkan. Lalu mereka bertemu dengan Yesus. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat yang ke-13, manusia nggak tahu. Tentara-tentara nggak tahu. Orang Majus nggak tahu bahwa Herodes punya niat busuk untuk membunuh bayi Yesus. Tapi malaikat Allah kan tahu. Artinya dari surga Allah itu tahu loh apa yang sedang Anda lakukan loh. Lalu Tuhan suruh, Yusuf, bawa si bayi kecil ini pindah ke negara Mesir. Kalau masih tinggal di daerah Israel, masih di bawah kekuasaan Herodes, masih Herodes bisa bunuh. Tapi kalau sudah ke negara yang lain, Mesir, Herodes nggak bisa lagi, karena sudah negara lain. Mungkin dulu nggak usah pakai paspor, nggak usah pakai visa Bapak Ibu, asal lewat perbatasan. Tapi batas wilayah, batas pemerintahan tentu ada dong. Kemudian ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya. Malam itu juga menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Perhatikan, hingga Herodes mati. Jadi Yesus masih kecil aja, Herodes sudah mati. Sedangkan dia takut sekali jabatannya hilang. Ini kan konyol, itu kejiwaan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Akhirnya dari Mesir dibawa lagi pulang ke Israel. Dan setelah pulang ke Israel, Yesus, orang tua Yesus dan sekeluarga itu tinggal di Nazaret. Maka Yesus disebut orang Nazaret. Lalu 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangisan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Dan akhirnya, benar, Herodes sudah lama begitu dapat informasi lahirnya Yesus, dia sudah niat akan bunuhin anak itu. Tapi karena tidak dapatkan informasi yang jelas, orang Majus diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Lalu Herodes mengutus tentaranya, bunuh semua anak-anak di Yerusalem, Yudea sekitarnya dari umur 2 tahun ke bawah. Anda tahu nggak? Ratusan anak-anak dibunuh. Ratusan keluarga meratap histeris tangis karena kekejaman dari Herodes. Kita lihat, orang Majus, saya katakan tidak merayakan Natal. Kenapa saya katakan orang Majus tidak merayakan Natal? Orang-orang Majus dalam bahasa Latin itu adalah magus. Adalah sekelompok ahli perbintangan yang berasal dari Persia. Kalau negara Persia, kalau Anda perhatikan mimpi patung besar di dalam kitab Daniel, patung yang kepala dari emas, dada dari perak, kemudian perut dari perunggu, paha dari besi, kemudian kaki dan betis dan jari-jari kaki ada yang campur besi dan tanah liat. Sebenarnya itu adalah penglihatan tentang sejarah. Nah, kepala melambangkan kerajaan Babel. Kemudian dada melambangkan kerajaan Media dan Persia. Sebagaimana ada 2 kan lengan, Media dan Persia. Kemudian perunggu menunjukkan kerajaan Yunani, lalu paha menunjukkan kerajaan Romawi. Akhirnya Romawi juga sempat pecah, barat dan timur. Jadi sejarah kerajaan itu dari kepala sampai ke kaki. Maka kalau kita melihat Media dan Persia, itu saat kondisi sekarang adalah Irak dan Iran. Berarti orang Majus itu berasal dari Irak, Iran, dan negara sekitar sana berangkat menuju ke Israel. Jangan Anda bayangkan naik kereta api, pesawat, nggak ada. Kemungkinan mereka naik onta.
Lalu berapa lama perjalanan kita tidak tahu persis. Mereka mengetahui kelahiran Yesus itu hasil pengamatan munculnya sebuah bintang di langit. Karena mereka adalah ahli-ahli yang menguasai ilmu astrologi atau ilmu perbintangan. Setiap malam mereka perhatikan gerakan bintang. Dan mereka ingin temukan rahasia alam. Dan ketika munculnya sebuah bintang yang unik, bintang yang menandai kelahiran Yesus, mereka tahu seorang yang penting telah lahir. Maka dari patokan itulah mereka mencari sampai ke Yerusalem. Orang-orang Majus ini juga baru tahu Yesus baru lahir. Namun mereka tidak tahu letak lokasinya di mana. Karena itu Yesus dilahirkan, maka mereka cari tahu di istana Herodes. Untunglah waktu mereka selesai mengunjungi Yesus, mau berangkat kembali ke tempat mereka di Iran, daerah Iran, malaikat Tuhan lewat mimpi ingatkan mereka, hei kalian orang Majus, jangan kembali ke Herodes ya, karena Herodes mengincar anak itu dibunuh. Lalu mereka tidak kembali ke Herodes, langsung lewat jalan lain pulang ke negara mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka merayakan kelahiran Yesus? Memperingati kelahiran Yesus kalau mereka pun baru tahu. Oke? Kemudian boro-boro mau merayakan kelahiran Yesus. Justru setelah info kelahiran Yesus sampai ke telinga Herodes, ia berusaha mencari kesempatan membunuh bayi itu. Matius 2:13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Apa yang Anda tangkap dari sini? Kita harus mengetahui dan mengakui bahwa orang-orang Majus ini memang dipakai Tuhan untuk membawa berita kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Kita harus akui dulu bahwa orang Majus dipakai Allah untuk memberitakan tentang lahirnya Yesus. Kalau orang Majus tidak datang ke kota Yerusalem, tidak datang ke istana Herodes, tidak ada berita yang menghebohkan, tidak ada pembunuhan ratusan anak-anak di Yerusalem, Yudea. Tidak ada. Karena kelahiran Yesus menimbulkan kehebohan. Karena itu berita kelahiran Yesus sangat-sangat penting. Kalau Yesus lahir diam-diam, bagaimana orang bisa tahu bahwa Juru Selamat telah lahir? Maka memang dibutuhkan. Maka saya katakan orang-orang Majus dipakai oleh Tuhan. Matius 2:9, setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Artinya Tuhan itu benar-benar tuntun orang Majus loh lewat bintang. Dan mereka karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Bukan hanya Tuhan menuntun orang-orang Majus sampai bertemu Yesus, lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur dengan penuh sukacita. Setelah beberapa hari menginap, lalu mereka mau pulang ke tempat mereka. Kembali lagi malaikat Tuhan datang. Kalau tadi lewat bintang sebagai penuntun, kali ini malaikat Tuhan yang langsung mengingatkan mereka, kalian jangan kembali ke istana Herodes. Itu orang kejam. Dia mau cari bayi Yesus, mau dibunuh. Udah, kalian pulang ke negara kalian lewat jalan lain. Yaudah, mereka pulang. Tidak kembali ke istana. Dan setelah ditunggu Herodes, seminggu ditunggu, 2 minggu ditunggu, sebulan ditunggu, nggak ada. Setelah mungkin 2 tahun setelah tunggu, nggak ada. Akhirnya Herodes mengambil kesimpulan, gua dikerjain sama orang Majus. Ya sudah, saya mungkin nggak ngerti lokasi itu, tapi saya sudah ada pegangan di Yerusalem dan sekitarnya. Kalau Herodes tahu
titiknya di mana Yesus dilahirkan, saya yakin dia nggak akan bunuh anak-anak lain juga. Nggak mungkin lah. Sekejamnya raja itu, anak-anak dibantai semua ratus orang, mungkin nggak sampai bertindak seperti itu. Tapi dia nggak tahu lokasi titiknya. Bethlehem, kalau dia tahu Bethlehem, saya yakin hanya di Bethlehem yang akan dibunuh, nggak meluas ke kota lain. Tapi Yerusalem, bayangkan Bapak Ibu. Lalu gembala di padang. Bagaimana dengan gembala-gembala di padang? Apakah mereka juga merayakan kelahiran Yesus seperti yang dikatakan oleh para hamba Tuhan yang mengajarkan perlu perayaan Natal? Apakah seperti itu? Bapak Ibu yang saya kasihi. Apakah para gembala merayakan kelahiran Yesus? Nah, kita akan baca lagi. Sama seperti orang Majus. Jadi saya katakan orang Majus itu tidak merayakan Natal, tapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan memang telah lahir seorang yang luar biasa. Sang Mesias. Hanya informasi. Apakah para gembala merayakan Natal? Kita baca lagi. Lukas pasal 2 8 ke bawah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun, yang di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Perhatikan ya, ini berita loh. Berita dari malaikat kepada para gembala di padang. Dan berita kelahiran Yesus. Perhatikan, gembala-gembala menggembalakan hewannya di padang gurun. Anda tahu nggak? Bulan Desember itu puncaknya musim dingin di Israel. Kalau puncak musim dingin, bagaimana Anda menggembalakan kambing domba? Itu mungkin Anda bisa bertahan dengan bulu yang tebal, tapi hewan-hewan Anda akan mati kedinginan. Satu kali saya ke Israel sama rombongan gereja. Itu bulan Desember. Dingin sekali. Saat itu kami berjalan seharian, malam sampai ke hotel. Ternyata hotel yang ada di Israel itu unik AC-nya. Jadi ada dua macam tombol. Kalau musim dingin, tekan tombol, dia akan keluarkan hawa hangat. Sehingga kita nggak kedinginan di kamar. Tapi kalau musim panas, dia ada tombol untuk mengeluarkan hawa dinginnya. Sehingga nggak akan kepanasan. Kebetulan saat itu saya bersama dengan seorang rekan namanya Lim atau Hero Priyana. Satu kamar kami. Mungkin waktu sampai di hotel, karena kan kita berjalan kaki dari bus menuju ke hotel, angkut barang sebagai agak keringatan. Sehingga sampai di hotel, AC sudah nyala, agak hangat, lalu dipindahkan dari yang hangat ke dingin. Mungkin ingin dinginkan suasana. Saya sih diam saja. Ya sudah, setelah itu hawa dingin mulai keluar. Setelah itu kami mandi, setelah itu mau siap-siap tidur. Nah, selesai mandi, siap mau tidur. Waduh, itu kamar dingin sekali. Sudah suasana dingin, tambah AC yang tambah dingin. Waduh, dingin sekali. Nah, saat itu dia mau pindahkan. Dari tombol yang hangat, tombol yang dingin ke tombol yang hangat. Dipencet-pencet, mogok. Macet. Nah, gimana nih? Saya mau salahkan dia, nanti ribut. Ya sudahlah. Saya lihat, kami berdua kedinginan. Walaupun sudah selimut kedinginan. Menggigil. Tiba-tiba saya mendengar suara ngorok. Saya pikir hebat juga itu orang. Dingin begini masih bisa tidur. Lalu saya buka lah selimut, lihat. Hilang orangnya. Kemana? Setelah saya cari, ternyata dia di bawah kasur. Jadi kasur diangkat, lalu dia masuk ke bawah kasur. Nah, tidur di bawah kasur. Saya pikir, wah pintar juga ini orang. Akhirnya saya juga masuk ke bawah kasur. Seumur-umur hidup tidur di bawah kasur. Nah, terjadi di Israel. Di musim dingin. Nah, setelah di bawah kasur, pakai selimut tebal, pakai jaket tebal. Nah, baru saya bisa tidur. Paginya pun agak flu. Karena saking dinginnya. Bapak Ibu, gimana hewan-hewan itu digembalakan padang gurun? Pasti keringinan. Lalu ada yang mengatakan, setelah satunya Pak Pendeta Bambang Nursena. Oh, Anda tahu nggak? Di daerah Israel di musim dingin, di bulan Desember, ada daerah tertentu yang hangat.
Oke, kalau Anda memakai alasan itu, saya bisa memakai alasan lain. Waktu Yesus dilahirkan, itu kenapa mereka pergi ke Bethlehem, ke Yerusalem? Karena saat itu ada perintah dari Kaisar Agustus untuk melakukan sensus penduduk. Semua orang harus datang kembali ke kampung halamannya, mendaftarkan. Nah, Yusuf sebagai orang yang berasal dari Yerusalem kembali mau istrinya hamil tua. Nah, di saat itulah Maria lahir. Mungkinkah sensus penduduk diadakan di musim dingin? Nggak mungkin. Itu pasti nggak akan tepat. Orang nggak mungkin akan tunduk dan datang untuk daftarkan. Itu tidak akan tepat lah. Persentasenya kecil. Makanya tidak mungkin dilakukan di bulan Desember. Setelah saya gali-gali, saya menemukan seharusnya Yesus itu lahir antara April, Mei. Jadi bukan di bulan Desember. Bulannya saja loh, kita salah. Oke, itu nanti saya kupas lah di kesempatan yang lain. Kita lihat ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Perhatikan ayat yang ke-15 itu adalah informasi. Informasi dari malaikat kepada para gembala di padang gurun bahwa telah lahir seorang juru selamat dunia. Kemudian para gembala ini pergilah cari bayi Yesus dan mereka temukan. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi setelah gembala-gembala itu melihat langsung berita kelahiran Yesus dan bagaimana malaikat di sorga memberitahukan tentang lahirnya Yesus. Setelah ketemu Yesus, heboh. Mereka langsung cerita, wah ternyata di Bethlehem telah lahir seorang yang hebat loh. Sampai malaikat di sorga memberitahukan kelahirannya. Pasti ini orang penting. Mereka cerita kemana-mana. Mulai tersebarlah berita kelahiran Yesus itu. Tapi ingat loh, Majus maupun para gembala tidak merayakan Natal, tapi dipakai oleh Tuhan memberitahukan kelahiran Yesus Kristus. Harus bedakan dengan jelas. Seperti halnya dengan orang-orang Majus, para gembala di padang ini juga baru mengetahui bahwa Yesus baru lahir, juru selamat telah lahir. Nah, kalau baru tahu bagaimana mereka merayakan, tapi mereka mengunjungi, itu betul. Yang namanya perayaan itu mestinya harus ada jeda waktu. Jika mereka baru saja tahu informasi kelahiran Yesus, bagaimana mungkin mereka sudah merayakannya? Jadi kalau Anda para hamba Tuhan mengatakan orang Majus merayakan Natal, para gembala di padang gurun merayakan Natal, Anda salah menafsirkan Alkitab. Mereka bukan merayakan. Mereka mendapat berita lalu mereka mau cek kebenaran berita. Benar nggak sih bahwa telah lahir seorang yang luar biasa? Perayaan itu setidaknya ada jeda waktu beberapa lama dan harus ada persiapan. Oke, harus ada persiapan. Kalau orang gembala itu setelah melihat bayi Yesus telah lahir, lalu tahun depan mereka datang lagi, kemudian kunjung Yesus merayakan. Nah itu baru merayakan. Mereka datang untuk mengecek sebuah kebenaran. Jadi menafsirkan Alkitab itu harus hati-hati. Sasaran pemberitahuan kelahiran Yesus. Setelah saya gali orang Majus dengan gembala di padang, saya menemukan sebuah kesimpulan yang sangat penting. Berita kelahiran Yesus. Berita kelahiran Yesus itu diberitakan kepada dua kelompok manusia. Kelompok kalangan atas dan kelompok kalangan bawah. Mungkin Anda akan berpikir, itu berita kelahiran memang harus diberitakan kepada semua manusia, tapi dibagi dua kelompok, kelompok atas dan kelompok bawah. Bagaimana kelompok atas dan bawah? Kita lihat berita kelahiran Yesus untuk kelompok atas dan berita kelahiran Yesus untuk kelompok bawah, kelas bawah. Kelas atas diwakili oleh orang Majus dan Herodes. Orang Majus itu juga punya jabatan tinggi, mereka itu ahli-ahli perbintangan. Orang-orang cerdas, ilmuwan-ilmuwan. Sedang Herodes itu adalah raja.
Pasti pejabatnya juga heboh. Artinya orang Majus dan Herodes itu adalah gambaran dari kalangan atas yang mendapatkan berita kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Itu penting. Nah, kalangan atas konteks sekarang adalah raja-raja, pejabat negara, pemerintah, artis-artis, pengusaha, dan sebagainya. Makanya kalau hari Natal banyak artis dipanggil untuk nyanyi. Kemudian pejabat diundang. Lalu pengusaha-pengusaha jor-joran keluarkan duit supaya meriah Natal itu. Nah, itu memang kalangan atas. Penting nggak penting? Kalau enggak, namun kan nggak heboh dong. Oke, lalu kalangan bawah. Para gembala di padang adalah gambaran orang dari kalangan bawah yang mendapat berita kelahiran Yesus Kristus. Kalangan bawah konteks sekarang adalah petani, peternak, nelayan, orang miskin, gembel, pengemis, dan sebagainya. Mereka juga berhak menerima Yesus. Mereka juga ingin agar kelahiran Yesus itu menjadi bagian dari hidup mereka. Jadi dua kelompok, kalangan atas dan kelompok bawah. Nah, tidak ada kelompok ke tengah. Okay. Gembala-gembala itu mewakili kelas bawah. Mungkin mereka gembala itu ada atasannya lain, mereka hanya budak, mereka hanya pekerja. Belum tentu mereka itu pemilik dari ternak tersebut. Nah, ini dua kelompok. Tapi itu berita Natal. Orang-orang Majus dan juga gembala-gembala di padang. Baik kepada orang Majus maupun para gembala di padang, kelahiran Yesus Kristus bersifat pemberitahuan. Perhatikan ya, bersifat pemberitahuan, bukan perintah untuk merayakan. Enggak ada perintah. Okay. Nggak ada perintah dari malaikat Tuhan kepada orang Majus. Kalian harus beritakan, merayakan kelahiran Yesus loh. Kepada gembala-gembala di depan. Kalian pergi, rayakan kelahiran. Nggak ada. Hanya menginformasikan telah lahir. Informasi. Karena itu harus dibedakan dua hal. Informasi kelahiran dan perintah untuk merayakan kelahiran. Dua hal yang berbeda. Informasi tidak mengandung perintah. Jadi Bapak Ibu, tafsirkan Alkitab harus jernih, harus tajam. Informasi kelahiran Yesus. Tapi bukan perintah merayakan kelahiran Yesus. Dan informasi itu disampaikan kepada orang-orang Majus, disampaikan kepada para gembala di padang gurun. Karena itu Bapak, Ibu, pendeta, seluruh umat Kristen yang mengutip perikop Alkitab orang Majus dan gembala di padang, berarti kita harus merayakan Natal karena memang ada perintah di Alkitab. Orang Majus merayakan Natal, kemudian gembala-gembala di padang merayakan Natal. Anda salah menafsirkan Alkitab. Tidak ada perintah. Dan mereka tidak merayakan Natal. Mereka hanya dapat informasi dan mereka mau cek kebenaran informasi itu. Itu saja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, informasi kelahiran Yesus yang diberitahukan orang Majus dan para gembala di padang itu sangat penting. Sangat penting. Namun tidak bermakna untuk diperingati atau untuk dirayakan. Kalau Tuhan tidak melalui orang Majus, melalui para gembala, memberitahukan Yesus telah lahir, bagaimana kita bisa tahu? Herodes, raja saja nggak tahu, orang yang penting Yesus Kristus telah lahir. Maka mereka kedua kelompok orang Majus dan juga orang gembala di padang memang sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi kelahiran Yesus Kristus. Penting. Informasi, bukan perintah merayakan. Pada awal kelahiran Yesus memang perlu sekali adanya pemberitaan kelahiran Sang Juru Selamat dunia melalui orang-orang Majus dan gembala di padang. Penting sekali. Bila tidak, bagaimana manusia di dunia bisa tahu telah lahir ke dunia Sang Mesias, Juru Selamat Tunggal? Nggak akan tahu. Makanya berita itu penting. Setelah seluruh dunia telah tahu Yesus pernah lahir ke dunia, maka tujuan pemberitaan itu telah tercapai. Okay? Tujuan pemberitaan telah tercapai. Nah, kalau tujuan pemberitaan itu sudah tercapai, masih perlu nggak merayakan kelahiran Yesus? Coba pikir dengan jernih. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika tujuan pemberitaan kelahiran Yesus telah tercapai dan sudah tercatat dalam sejarah, sudah diketahui
oleh banyak manusia di muka bumi, maka perayaan kelahiran sudah tidak diperlukan lagi karena tujuannya telah tercapai. Karena itu, jika alasan Anda merayakan Natal, oh kami kan merayakan bersyukur Yesus telah lahir ke dunia. Maaf kata Bapak Ibu, berarti Anda tipe orang yang bersyukur hanya setahun sekali dong. Betul? Bukankah setiap hari kita bisa bersyukur? Setiap hari, setiap menit kita bersyukur. Bukan hanya waktu Natal, bukan hanya waktu Yesus lahir, bukan hanya di bulan Desember. Alasan Anda tidak tepat kalau Anda mengatakan bersyukur untuk merayakan kelahiran Yesus. Kalau saya bersyukur setiap hari, boleh nggak merayakan kelahiran? Boleh. Yang penting bukan Yesus lahir ke dunia, Yesus lahir di hatiku. Nah, kalau Yesus lahir di hatiku, maka aku akan menjadi orang Kristen yang baik. Aku akan berubah karakter dan sifatku. Itu jauh lebih penting daripada merayakan Natal secara seremonial tapi tidak menyentuh hati kita. Nggak ada gunanya. Lalu Anda berkata, oh Natal itu kita harus mencari jiwa. Karena banyak orang di hari Natal yang tidak percaya Yesus. Diajak ke gereja, datang dia. Bapak Ibu, jadi setahun sekali Anda mencari jiwa. Bukankah setiap hari kita harus beritakan Injil? Apakah harus momen Natal baru kita bisa beritakan Injil? Nggak bisa begitu. Kalau 1 tahun sekali, tunggu hari Natal baru kita mau ajak engkong kita, ngajak oma kita, ngajak teman kita ke gereja supaya di malam Natal mereka bisa pertama kalinya ke gereja. Bagaimana kalau sebelum Natal mereka mati? Anda bertanggung jawab loh. Karena itu, kalau Anda menggunakan alasan memberitakan Injil di hari Natal, saya juga tidak bisa terima. Itu hanya pembenaran, bukan kebenaran. Kita lihat sebuah timeline, sebuah garis waktu. Yesus lahir, kemudian umur 30 tahun 30-an, dan tahun 336. Kita lihat dulu. Yesus lahir. Kelahiran Yesus Kristus diinformasikan dan diberitakan orang Majus dan para gembala di padang. Itu kelahiran. Kemudian setelah Yesus lahir, mulai hiduplah. Dari 1 tahun, 2 tahun, sampai 30 tahun. Tidak ada catatan sama sekali hari lahir sang raja di atas segala raja diperingati atau dirayakan. Nggak ada. Lalu umur 30 tahun. Ketika umur 30 tahun Yesus mulai tampil, mulai mengajar selama 3 tahun. Jadi Yesus disalibkan itu perkiraan waktunya adalah umur 33 tahun. Nah, setelah Yesus disalibkan, mati, dikubur, 3 hari bangkit, lalu 40 hari berulang kali menampakkan diri, lalu Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian Roh Kudus diturunkan. Berarti Roh Kudus diturunkan itu sekitar tahun 30-an Masehi. Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Dan waktu Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, gereja awal berdiri. Itu gereja rasul-rasul. Oke. Nah, ketika gereja rasul-rasul berdiri, lalu mulai diberitakan, mulai berkembang. Ribuan orang percaya Yesus. Dan sekarang kita gali kembali, apakah ada perayaan Natal di gereja awal, di rasul-rasul? Tetap nggak ada. Nggak ada satu catatan, satu bukti pun Natal dirayakan di gereja awal. Lalu kapan Natal dirayakan? Pertama kali Natal itu dirayakan di tahun 336 Masehi. Dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Itu dia. Kemudian, lihat fakta sejarah. Dari Yesus lahir sampai gereja awal berdiri, sama sekali tidak ada catatan Natal atau kelahiran Yesus dirayakan. Tidak ada catatan. Gereja awal. Kemudian catatan pertama adalah tahun 336 Natal dirayakan sampai sekarang. Perhatikan waktunya lagi, oke? Dirayakan sekarang. Perayaan Natal itu bukan perintah Tuhan. Itu hanya keputusan dari pemimpin gereja pada saat itu. Tahun 336. Sampai sekarang nggak ada catatan di Alkitab. Padahal Alkitab baru selesai ditulis lebih kurang 100 tahun sesudah Masehi. Artinya, kalau mau masukkan perayaan kelahiran Yesus di Alkitab, perintah masih keburu. Tapi nggak ada catatan. Nggak ada catatan. Maka di tahun 336 para pemimpin gereja itu sidang, lalu diputuskan, oh kita mau rayakan kelahiran Yesus. Sehingga dirayakan sampai hari ini turun-temurun menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu perintah dan ajaran manusia.
Amsal 30 ayat 6. Janganlah menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Bagi Anda yang merayakan Natal, para hamba Tuhan, coba baca baik-baik di Amsal 30 ayat 6. Firman Tuhan itu tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh diadakan. Kalau Natal itu memang tidak pernah diperintahkan, jangan ditambahi, menjadi perintah Tuhan. Kenapa? Supaya engkau tidak ditegur. Kenapa sih Anda melakukan apa yang tidak aku perintahkan? Kemudian Tuhan anggap pendusta. Kenapa saya katakan pendusta? Natal itu tidak diperintahkan, tapi pendeta khotbah, Natal itu Alkitabiah dan Tuhan perintahkan. Jemaat awam yang tidak mengerti kan pikir, ternyata merayakan Natal itu perintah Tuhan loh. Kalau saya tidak merayakan Natal berarti saya tidak taat pada perintah Tuhan loh. Anda salah. Nggak ada perintah. Tidak ada satupun ayat perintah. Orang Majus tidak merayakan Natal, gembala di padang tidak merayakan Natal, dan setelah itu tidak ada perintah merayakan Natal. Peristiwa kehidupan Yesus ada 4 yang penting. Kita lihat. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, kebangkitan. Yang keempat, kenaikan ke sorga. 4 peristiwa besar kehidupan Yesus. Nah, dari 4 peristiwa besar ini, kita lihat dalam keempat peristiwa ini tercatat di dalam kitab Injil dengan sangat jelas memberitahukan peristiwa-peristiwa besar ini sepanjang kehidupan Yesus dari lahir sampai dia mati sekitar umur 30 tahun di dunia. 33 tahun di dunia. Ini peristiwa besar. Lalu, perayaan. Namun harus dibedakan dengan jelas antara informasi dan perintah untuk memperingati peristiwa tersebut. Harus bedakan informasi dan perintah memperingatinya. Mana yang perintah, mana yang benar-benar perintah, mana yang hanya sekedar informasi. Itu harus dibedakan. Hai Bapak Ibu Pendeta, harus bedakan dengan jelas. Mana perintah dan mana hanya sekedar informasi. Kita lihat nih. Kelahiran Yesus Kristus hanya informasi. Tidak ada perintah dirayakan. Tapi dirayakan, diperingati di bulan Desember. Kemudian kematian diperingati pada bulan April. Lalu kebangkitan diperingati pada bulan April juga. Karena setelah dia mati 3 hari kan bangkit. Makanya ada gereja yang memperingati kebangkitan Tuhan. Dan itu ada di kalender kok. Setelah itu kenaikan Yesus ke surga di bulan Mei juga diperingati. 4 peristiwa besar diperingati. Padahal saya ingin beritahukan kepada Anda, dari 4 peristiwa besar ini, 3-nya itu hanya bersifat informasi, 1-nya baru bersifat perintah untuk diperingati. Mana yang bersifat informasi dan mana yang bersifat perintah? Kita lihat. Kelahiran. Hanya bersifat informasi. Tidak ada perintah kelahiran. Kemudian kebangkitan Yesus. Hanya informasi. Yesus telah bangkit loh. Kemudian 40 hari menampakkan diri. Sama sekali tidak ada perintah di Alkitab memperingati kebangkitan Tuhan. Demikian pula kenaikannya. Setelah 40 hari berulang kali menampakkan diri. Lalu terangkatlah Yesus ke surga. Juga tidak ada perintah untuk diperingati. Tidak ada. Satu-satunya yang ada perintah untuk diperingati adalah kematian Yesus. Kematian. Satu-satunya yang diperintahkan untuk diperingati adalah kematian Yesus. Namun itu diwujudkan dalam perjamuan kudus. Bukan diperingati setahun sekali. Karena di kalender ada. Setahun sekali merayakan, memperingati kematian Tuhan. Lalu kematian Tuhan dianggap sebagai hari Paskah. Paskah dianggap sebagai memperingati kematian Tuhan. Anda salah lagi. Paskah itu bukan hari raya orang Kristen. Paskah itu hari raya orang Yahudi. Kata Paskah artinya pesak, melewati. Karena malam terakhir sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah akan menjalani seluruh wilayah Israel dan juga Mesir. Tuhan berkata, potonglah anak domba. Nanti dagingnya kalian panggang, kalian makan, terakhir setelah makan berangkatlah. Nah, darah anak domba itu kalian ambil, oleskan di ambang-ambang pintu. Sewaktu aku lewat pada malam itu di seluruh tempat tinggal orang Mesir maupun orang Yahudi,
aku lihat ada tanda darah, maka tidak akan terjadi kematian anak sulung. Sedangkan kalau tidak ada tanda darah, maka terjadi kematian anak sulung. Sehingga kata pasca, pesak artinya melewati. Jadi kata pasca saja sudah nggak tepat. Itu adalah hari raya orang Yahudi. Lalu Anda adopsi kata pasca menjadi memperingati kematian Tuhan. Salah kaprah lagi. Oke? Karena itu, kelahiran tidak diperintahkan, kebangkitan dan kenaikan tidak diperintahkan. Satu-satunya yang diperintahkan untuk diperingati adalah kematian. Dan perintah memperingati kelahiran itu pun, kematian itu pun bukan 1 tahun sekali. Nggak ada catatan. Tapi diwujudkan lewat perjamuan kudus. Itulah memperingati kematian Tuhan. Jika tidak diperintahkan, jangan diadakan. Karena sanksi dari tindakan tersebut sangat berat berupa kematian. Kalau tidak diperintahkan Anda lakukan kematian. Kita lihat ancaman Tuhan kepada nabi yang berani menjalankan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lihat bagaimana kerasnya. Kalau Tuhan tidak pernah perintahkan, lalu hamba-hamba Tuhan menjalankan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Kalau Anda hidup di zaman perjanjian lama, Anda sudah dibunuh, Anda sudah dilempar batu, kita sudah mati. Jadi hamba Tuhan itu harus jelas, tegas, dan juga konsekuen dalam menjalankan firman Tuhan. Kalau diperintahkan, jalankan. Kalau tidak diperintahkan, jangan dijalankan. Makanya banyak orang mengatakan ajaran Pak Nathan ekstrim. Itulah firman Tuhan ekstrim. Namanya nabi dibunuh, ekstrim nggak? Ekstrim. Tapi firman Tuhan itu harus begitu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si gelap atau si jahat. Jadi perlu dirayakan atau tidak? Itu harus ada garis yang jelas. Jangan abu-abu. Karena kelahiran Yesus Kristus itu hanya bersifat informasi bahwa Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia, tepatnya di kota Bethlehem, maka murid-murid Yesus di jemaat gereja awal tidak pernah merayakan kelahiran Yesus. Tidak pernah. Kalau kita mau tahu, gereja yang Alkitabiah adalah gereja awal. Dan gereja awal tidak merayakan Natal. Kalau memang Natal itu perlu dirayakan, kelahiran Yesus itu perlu dirayakan, rasul-rasul, murid-murid orang yang paling dekat dengan Tuhan, mereka yang harus pertama merayakannya. Jemaat gereja awal yang harus pertama merayakan, dan belum terlambat. Mereka mungkin merayakan lebih tepat bulan keberapa. Mungkin juga maaf kata, mereka masih bisa telusuri tanggal berapa Yesus itu lahir. Tapi enggak. Sampai tanggal Yesus lahir pun ditutupi. Kenapa? Pasti ada alasan. Padahal di tahun 30-an untuk mentelusuri kembali setelah Roh Kudus diturunkan, gereja berdiri, pasti dong mereka coba carikan kembali sejarah. Yesus lahir di bulan berapa? Kemudian tanggal berapa? Masih bisa karena jarak waktunya baru 30 tahun. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena memang Tuhan tidak perintahkan. Sengaja ditutupi. Karena Yesus itu Allah yang benar. Tidak ada satupun bukti, baik di Alkitab maupun dalam sejarah gereja, bahwa murid-murid Yesus dan jemaat gereja awal atau gereja mula-mulai merayakan kelahiran Yesus. Tidak ada catatan, tidak ada bukti. Apakah murid-murid tidak sayang sama gurunya? Apakah murid-murid tidak hormat pada gurunya? Apakah murid-murid dan jemaat gereja awal tidak bisa bersyukur telah lahirnya Yesus? Masa sih? Jadi Anda lebih rohani dari murid-murid daripada jemaat gereja awal. Kan nggak begitu. Artinya kita kembalilah pada prinsip-prinsip Alkitab. Silakan Anda buktikan satu saja ayat Alkitab perintah Tuhan untuk merayakan Natal. Nggak ada. Nah kalau tidak pernah diperintahkan Tuhan, kita lihat kembali di Amsal 30 ayat 5-6. Ayat 30, pasal 30 ayat 5, semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Perhatikan kata murni. Firman Tuhan itu sudah murni, artinya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi lagi. Karena kalau Anda tambah, Anda kurangi, maka akan bermasalah dengan kemurniannya. Seperti emas nih. Emas sudah murni. Kalau Anda tambahkan unsur lain, jadi emas tidak murni. Emas campuran. Oke? Emas campuran nilainya akan turun. Nah, salah satu
Salah satu hal yang harus diperhatikan itu ada di 6. Janganlah menambahi firman-Nya. Karena ketika firman Tuhan itu Anda tambah-tambah, sudah nggak murni. Mana ajaran Tuhan, mana ajaran manusia. Sama seperti perayaan Natal. Ajaran manusia dianggap menjadi ajaran Tuhan, padahal tidak diperintahkan. Karena itu kepada hamba-hamba Tuhan di dalam Amsal ditegaskan supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Berarti kalau di mata Tuhan, di dalam firman Tuhan, banyak hamba Tuhan, lu tuh pendusta loh. Lu ini ditegur oleh Tuhan loh. Kenapa? Karena nggak ditambahkan, tidak ada di Alkitab. Masih banyak, bukan hanya masalah Natal, banyak sekali. Untuk mengetahui hati dan perasaan Yesus, kita bisa selami lewat orang yang paling dekat dengan Yesus, yaitu para rasul. 1 Korintus 2:10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi untuk bisa mengetahui sebuah kebenaran, kita harus belajar dari Roh, dari Roh Allah. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Artinya, kalau kita mau merayakan Natal harus tanya Tuhan Yesus dulu. Perlu nggak sih kelahiran engkau dirayakan? Itu pertama. Tapi siapa yang sudah bertanya Tuhan langsung? Siapa yang sudah mendapatkan WhatsApp, mendapatkan email dari Tuhan Yesus? Oh, rayakan kelahiran saya. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa Tuhan tidak perintahkan kelahirannya dirayakan? Saya yakin pasti punya alasan. Coba kita selami pikiran Yesus. Yesus itu satu jiwa saja berharga untuk dia loh. Betul nggak? Satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Satu jiwa bertobat, malaikat bersorak-sorai, artinya satu jiwa itu berharga. Tapi Anda tahu nggak? Gara-gara kelahiran Yesus Kristus, ratusan anak-anak di Yerusalem sekitar dia dibunuh oleh Herodes. Dibunuh. Anda tahu nggak? Yesus itu menangis loh. Sementara kita bersuka cita merayakan kelahiran Yesus, tapi kita lupa bahwa ada ratusan anak-anak yang dibunuh. Kalau Anda sebagai orang tua dari anak yang dibunuh itu, apakah bagi Anda kelahiran Yesus menyenangkan? Apakah kelahiran Yesus sesuatu yang penuh sukacita? Saya yakin ayah dan ibu yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu anak mereka dibunuh gara-gara Yesus lahir, mereka akan mengutuki kelahiran Yesus Kristus. Maaf kata dengan bahasa, sialan tuh Yesus tuh. Gara-gara dia lahir anak gua mati. Itu kalimat yang akan terucap dari mulut mereka. Karena itu coba kita selami pikiran Yesus. Kenapa dia tidak meminta kelahirannya dirayakan? Karena Yesus empati kepada ratusan anak-anak yang dibunuh. Dan rasa empati itu murid-murid Yesus tangkap. Kenapa demikian? Karena murid-murid Yesus memiliki pikiran Kristus. Dia tahu, gurunya tidak menghendaki kelahirannya dirayakan. Karena kalau gurunya memang menghendaki kelahirannya dirayakan, pasti sudah diperintahkan. Betul nggak? Karena kematian Yesus minta. Oke, coba kita lihat kematian. Anda tahu kenapa Tuhan Yesus tidak pernah meminta kelahirannya diperingati dirayakan, sedangkan kematiannya dia minta diperingati? Karena kelahiran Yesus mendatangkan duka cita yang teramat dalam bagi ratusan keluarga. Kita baca kembali kalimat ini. Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diperkirakan dari orang-orang Majus itu. Selami ayat yang ke-16 ini. Kenapa Yesus itu tidak suka kelahirannya diperingati dan dia tidak minta? Pasti Yesus punya alasan. Dengan melihat betapa banyaknya anak-anak yang mati, apakah kita tidak memiliki sedikit pun empati kepada orang tua anak-anak sehingga kita merayakan Natal penuh dengan sukacita, heboh, bersyukur. Sementara Anda bersyukur atas kelahiran Yesus, sementara kelompok orang tua yang kehilangan anak mengutuk kelahiran Yesus. Ya kalau gitu. Kalau memang tidak diperintahkan, kita ambil posisi netral. Kita nggak merayakan, kita empati, dan juga bisa bersyukur tentang kelahiran Yesus di setiap saat. Tidak perlu setahun sekali. Setiap hari Anda boleh bersyukur tentang kelahiran Yesus. Kenapa harus di bulan Desember? Kan nggak
Kan nggak bisa seperti itu. Setiap hari. Yang penting Yesus lahir di hatiku. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, pikiran Yesus dan perasaan Yesus. Pikiran Yesus. Kalau Yesus menghendaki kelahirannya dirayakan, pasti diperintahkan. Karena pikiran, perasaan. Kenapa Yesus tidak meminta kelahirannya dirayakan? Karena Yesus ingat tentang ratusan anak-anak yang dibunuh. Jadi ceritanya begini. Katakanlah saya adalah seorang pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan. Saya punya ulang tahun, tidak ada yang tahu. Sampai suatu saat, ada satu karyawan saya, katakanlah manajer saya, tahu tanggal lahir saya. Lalu ingin buat kejutan kepada saya. Dia sudah siapkan sebuah ruangan, sudah dekor, kemudian siapkan kue ulang tahun dan sebagainya. Sudah. Begitu saya datang, mereka buat sebuah acara. Happy birthday to you. Oke? Kira-kira saya berterima kasih nggak kepada manajer saya? Mungkin ada ya terima kasih dong Pak. Kan karena mereka tuh baik kepada Anda, hormati Anda, maka dirayakan ulang tahun. Setelah itu saya berkata, Anda tahu nggak? Ulang tahun saya tidak suka dirayakan. Pasti Anda bertanya, loh kenapa Pak? Bukannya seluruh manusia juga suka ulang tahunnya dirayakan? Nah lalu saya ceritakan, Anda tahu nggak? Begitu mama saya lahirkan saya, mama saya mati. Saya dibesarkan tanpa ibu. Saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Saya sampai bertumbuh, sampai saya sukses. Dan saya kehilangan figur seorang ibu. Anda tahu nggak? Saya begitu rindu tentang ibu. Saya begitu sayang pada ibu, tapi orang yang saya harus sayangi. Saya telah sukses. Seharusnya ibu saya menikmati kesuksesan saya. Tapi gara-gara ibu saya melahirkan saya, ibu saya mati. Waktu saya mulai besar, bertanya pada ayah saya, Papa, kenapa ibu bisa mati karena melahirkan saya? Lalu ayah saya berkata, oh memang saat itu mama kamu tuh hanya diberikan pilihan. Mau selamatkan kamu atau mau selamatkan nyawa mama kamu. Dan mama kamu memilih kamu yang selamat, mamamu yang rela meninggal. Kenapa? Karena sudah lama mama papa menikah tidak punya anak. Sulit punya anak. Sehingga sudah lama akhirnya bisa punya anak, bisa mengandung. Dan mamamu merasa kamu lebih layak hidup. Dan setelah saya dengar itu saya menangis. Dan menyesali. Kenapa saya lahir? Kenapa saya lahir? Gara-gara saya lahir, ibu saya mati. Ayah saya kehilangan seorang istri. Saya senang nggak? Lahir saya dirayakan. Enggak, itu menjadi traumatis bagi saya. Sama juga kelahiran Yesus Kristus. Ratusan anak-anak dibunuh. Apakah nggak berpikir hati dan pikiran Kristus? Coba kita selami lebih tajam di sana. Tidak seorang pun hamba Tuhan di dunia yang boleh dan layak mengklaim dirinya paling dekat dan paling mengerti hati dan pikiran Kristus. Nggak boleh. Yang boleh mengklaim itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan murid-murid orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa mereka tidak merayakan kelahiran Yesus? Karena mereka mengerti hati dan pikiran Kristus. Itu saja. Hati dan pikiran Kristus. Karena itulah ketika murid-murid orang yang terdekat Yesus tidak pernah merayakan kelahiran guru mereka, pasti dilandasi pemahaman mereka terhadap hati dan pikiran perasaan guru mereka. Karena dekat hubungan. Mereka tahu persis. Karena itu tidak ada di Alkitab. Jangan diadakan. Selama 2000 tahunan kita hanya berspekulasi. Perlu atau tidak perlu Natal dirayakan. Dan spekulasi ini menimbulkan perpecahan dan pandangan yang berbeda-beda. Karena itu pandangan Natal harus dirayakan. Mayoritas. Mungkin 90%. Kemudian pandangan kedua, Natal tidak harus dirayakan. Mungkin hanya 10%. Karena itulah mereka yang 10% yang tidak merayakan Natal dianggap sesat lo, kamu tuh ekstrim lo, dan lain sebagainya. Kita kan berargumentasi. Nah sekarang kita tanya kepada yang lahir, yaitu Yesus. Kira-kira Yesus suka nggak kelahirannya dirayakan? Kita lupa bertanya pada Yesus. Dan saya bisa mencoba menyelamatkan Yesus. Yesus tidak ingin kelahirannya itu dirayakan.
Saya katakan tidak ingin. Kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan? Saya tadi kan sudah kasih 4 alasan. 4 peristiwa besar kelahiran Yesus. Kehidupan Yesus. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Dari 4 peristiwa tersebut, satu-satunya yang diperintahkan untuk dirayakan itu adalah kematiannya. Kelahiran, kemudian kebangkitan dan kenaikan tidak diperintahkan. Berarti itu kan hati Yesus. Itu kan kemauan Yesus. Oke? Tidak pernah. Mengapa saya katakan tidak perlu? Karena tidak ada permintaan atau perintah dari Tuhan Yesus. Sedangkan kematiannya malah diperintahkan 2 kali. 2 kali loh Yesus minta kematiannya itu diperingati. Kita lihat. Yang pertama, di hadapan 12 rasul. Termasuk Yudas masih ada di sana. Ingatlah kematian Yesus. Waktu perjamuan malam. Lalu yang kedua adalah diperintahkan khusus kepada Rasul Paulus sendiri. Itu setelah Yesus naik ke sorga. Memilih Paulus secara khusus diperintahkan lagi. Perintah itu diterima langsung dari Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca ayat ini supaya lebih tajam. Yesus meminta kepada murid-muridnya kematiannya diperingati. Lukas 2:18. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan diberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi sangat jelas Yesus meminta kematiannya itu diperingati, dirayakan. Bukan kelahirannya. Dan cara memperingati kematian Tuhan bukan ditetapkan di kalender setahun sekali. Tapi setiap kali Anda makan roti Tuhan, roti dan anggur perjamuan Anda memperingati kematian Tuhan. Dengan kata lain, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita memperingati kematian Tuhan. Itu saja. Nah, kalau memang kelahiran Yesus mau diperingati, pasti dia sudah minta, ingat loh, kelahiranku dan kematianku diperingati ya, karena itu awal dan hidup aku. Enggak. Dia hanya minta kematiannya. Kalau kelahirannya tidak pernah diperintahkan, berarti itu bukan firman Tuhan, bukan perintah Tuhan. Lalu, kepada Paulus, kita lihat. Melalui Paulus, secara khusus Tuhan Yesus minta lagi kematiannya itu diperingati. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan, perintah. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perbuatlah ini setiap kali meminum menjadi peringatan aku. Kita analisa lebih tajam. Perhatikan perkataan Paulus pada waktu malam Yesus diserahkan. Apakah Paulus hadir di sana waktu malam diserahkan? Enggak. Oke, enggak. Atau apakah Paulus bertanya informasi kepada murid-murid Yesus? Enggak. Paulus berkata, semua itu petunjuk atau Tuhan yang beritahukan kepadaku loh. Berarti setelah sewaktu Yesus masih hidup, dia sudah minta nih, kematianku diperingati. Nah, setelah ada di sorga, lewat rasulnya yang akan dipilih secara khusus itu Rasul Paulus, diingatkan lagi, ingatlah ya kematianku diperingati. Maka dia tuliskanlah di dalam Korintus ini. Kalau betul kelahiran Yesus perlu diperingati, mungkin waktu Yesus masih hidup dia nggak enak kan minta, tapi kan Yesus bisa minta lewat Paulus di sorga. Paulus, nanti kelahiranku diperingati, kematianku diperingati. Ternyata enggak, tetap kematiannya yang diminta, bukan kelahirannya. Nah, dari sini kita bisa nangkap sebuah kebenaran. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berarti memperingati kematian Tuhan itu sampai kiamat. Bukan kelahirannya yang diperingati sampai kiamat, kematiannya. Jika kelahiran Yesus perlu diperingati,
pasti Tuhan Yesus juga sudah memintanya sekalian. Dan dia berhak dan layak untuk itu. Kalau kematian dia berhak dan layak memintanya sehingga kita memperingati kematiannya. Kenapa kelahiran tidak boleh? Dan saya sangat yakin kalau Yesus meminta, ingat ya kelahiranku, tidak ada seorang pun pendeta atau orang Kristen ataupun semua orang di dunia yang akan menolak. Itu hak Yesus kok, privasi Yesus kok. Dia berhak meminta kok. Nggak ada yang akan komplain. Tapi masalahnya nggak diperintahkan. Nah kalau tidak pernah diperintahkan, jangan kita tambah-tambahkan. Sehingga tidak seperti yang dikatakan Amsal pasal 30 ayat yang ke-6. Menambahi firman Tuhan, engkau akan ditegurnya dan dianggap pendusta. Lalu kita lihat Paulus. Secara khusus Tuhan Yesus meminta secara langsung kepada Paulus atau penulis kitab ini memperingati kematiannya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sorry, ada kurang. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Berarti Paulus tahu di malam terakhir Yesus mengadakan perjamuan kudus dan meminta kematiannya diperingati. Paulus itu terima langsung dari Tuhan Yesus. Bukan belajar para murid-murid. Bukan dia tanya orang lain. Bukan. Tapi langsung dari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Jadi Paulus terima dari Tuhan, apa yang diterima? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Makanya Paulus tidak mengajarkan merayakan Natal. Rasul-rasul tidak pernah mengajarkan merayakan Natal. Sama sekali tidak pernah. Nah hanya pendeta-pendetaan ini yang mengajarkan, oh ada dasar ayatnya loh. Orang Majus dan gembala di padang merayakan Natal loh. Anda salah menafsirkan Alkitab. Tidak ada perintah. Hanya informasi kelahiran, bukan perintah. Kemudian Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kau beritakan itu bukan Injil manusia. Perhatikan, bukan Injil manusia. Kenapa demikian? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Berarti Paulus tidak belajar kepada murid-murid atau rasul-rasul lain yang sudah mendahului dia menjadi rasul. Enggak. Dia nggak tanya kepada Petrus, oh malam terakhir Yesus ngapain ya? Lalu ini, enggak. Tapi langsung diterima dari Tuhan. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah kalau memang Natal perlu dirayakan, pasti Tuhan Yesus sudah memintanya kepada Paulus. Kitab Perjanjian Baru selesai ditulis dan dikumpulkan ratusan tahun sesudah kelahiran Yesus. Ratusan tahun. Nah pada tahun 397 Masehi dalam Kongres Carthago ketiga baru diakui secara sah sebagai Alkitab. Setelah dikumpulkan lewat kongres itulah diakui Perjanjian Baru adalah Alkitab. Jika Natal itu memang perlu dirayakan, pasti ada salah satu penulis kitab yang memasukkan perintah merayakan kelahiran Yesus itu di dalam kitab mereka tulis. Karena penulis kitab Perjanjian Baru cukup banyak kan? Cukup banyak. Rasul-rasul yang menulis. Ada Paulus nih. Paling banyak menulis. Ada Petrus. Kemudian ada Yohanes. Ini 3 rasul besar menulis. Tapi nggak ada perintah. Nah karena tidak ada perintah. Sehingga saya ambil sebuah kesimpulan. Dan juga ketegasan. Bahwa Natal bukan perintah Tuhan. Jika Natal tidak diperingati, jika Natal itu perlu diperingati, pasti sudah dimasukkan oleh Paulus atau salah satu penulis kitab Perjanjian Baru dan itu masih keburu untuk ditulis di dalam kitab yang mereka tulis. Oke? Karena itu. Kesimpulannya adalah Natal tidak diperintahkan Tuhan. Dari judul yang saya kupas hari ini. Mohon maaf sekali, mungkin khotbah saya keras, saya berikan batu, bukan makanan snack hari ini. Tapi itulah sebuah kebenaran. Walaupun pahit, walaupun keras, tinggal Anda menilai. Kalau menurut Anda, Pak Nathan ekstremis. Ya, ekstremis kalau firman Tuhan itu memang harus ekstrim. Yesus juga ekstrim. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Oke, renungkanlah itu. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah menyingkapkan sebuah kebenaran tentang perayaan Natal.
Kami tidak merayakan Natal bukan berarti kami tidak mengasihi Tuhan kami, bukan tidak menghormati Tuhan kami, bukan tidak bersyukur kepada kelahiran Tuhan kami. Hamba-Mu 100 bahkan 1000% sangat mengasihi Tuhan, sangat menghormati, sangat bersyukur atas kelahiran Engkau, Sang Juru Selamat dunia. Namun satu hal, kami coba menyelami pikiran dan perasaan Tuhan bahwa tidak pernah diminta dan diperintahkan. Itu saja Tuhan. Karena itulah kami belajar taat. Dan walaupun ketaatan kami mendatangkan cibiran, ketaatan kami terhadap firman-Mu mendatangkan serangan, mendatangkan diskriminasi, bahkan dicap sesat. Namun di mata Tuhan, yang penting Tuhan tidak mencap kami sesat karena kami coba memegang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang telah hamba-Mu sampaikan, ada jiwa-jiwa yang menemukan kebenaran dan mereka kembali ke dalam firman-Mu. Demikian doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan dengarkan sebuah pujian penutup. Hati sebagai murid. Sebagai seorang murid, dia harus belajar pada gurunya. Apa yang dikatakan gurunya, apa yang dicontohkan oleh gurunya. Nah, kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita belajar pada guru kita. Kalau guru kita tidak mengajarkan itu, jangan kita pintar-pintar sendiri. Tuhan Yesus berkati. Sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu.
segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaanmu. Ku mau selalu tinggal dalam kemuliaanmu. Bagi Anda sebagai mahasiswa teologi yang mengikuti STT online, setiap sesi Natal itu ada 10 pertanyaan yang Anda harus menjawab. Institut Teologi Allah Esa. Oke, kita lihat 10 pertanyaan. Tema yang kita kupas adalah pertanyaan sesi ke-7 tentang Natal. Tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan. Judul yang kita kupas. Nah, 10 pertanyaan adalah pertama, ada 2 kelompok orang yang diinformasikan secara khusus tentang kelahiran Yesus. Siapa kedua kelompok orang itu? 2. Apa perbedaan informasi tentang kelahiran Yesus dengan perintah merayakan kelahiran Yesus Kristus? Silakan Anda jelaskan berdasarkan logika Anda. 3. Ada 2 perikop Alkitab yang dijadikan sebagai acuan bagi yang merayakan Natal. Tuliskan kitab, pasal, dan ayatnya. 4. Apa orang-orang Majus berasal dari mana dan ilmu yang mereka kuasai, apa ilmu yang mereka kuasai sehingga mereka bisa mengetahui kelahiran Yesus. Kelima, berita tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Jelaskan hal tersebut. 6. Tuliskan 4 peristiwa penting kehidupan Yesus. Dan dari 4 peristiwa itu, yang mana yang diperintahkan untuk diperingati. Menurut pengertian saudara, kira-kira apa sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya merayakan kelahirannya? Ke-8, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa firman Tuhan tidak boleh ditambahi agar tidak ditegur Tuhan dan dianggap pendusta. 9. Tuhan Yesus pernah 2 kali meminta kematiannya diperingati. Kepada siapa kedua kali permintaan itu? Lengkapi ayat Alkitabnya. 10. Tahun berapa dan dalam kongres apa Perjanjian Baru diakui sebagai kitab suci? Mengapa perayaan Natal tidak dimasukkan padahal masih keburu? Silakan Anda jawab, ketik rapi-rapi lalu kembalikan ke pengelola STT online ITAI. Tuhan Yesus berkati.